Hai, jumpa kembali bersama saya Marlin melalui MS789 Channel. Hari ini kita akan membahas apa yang harus dilakukan oleh para korban investasi bodong, money game, ponzi. Dengan banyaknya tawaran dari berbagai media online dan juga sering disuarakan oleh para elit untuk kita bisa menginvestasikan dana kita, tentunya dengan tujuan masa depan yang penuh harapan. Karena investasi itu adalah cara yang baik. Ada yang berinvestasi di properti seperti mereka membeli rumah, membeli tanah, membeli ruko, dan ada juga yang menginvestasikan atau mengalokasikan dana mereka kepada perusahaan-perusahaan yang mengelola dana dengan tujuan mereka akan mendapatkan profit atau dividen di masa yang akan datang. Ya, tentunya dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku. Dan ini adalah investasi yang benar, yang sebenarnya. Yang dipermasalahkan saat ini adalah banyak sekali masyarakat yang berlomba-lomba dari semua kalangan untuk menginvestasikan uang mereka kepada perusahaan-perusahaan yang bisnisnya tidak jelas juntrungannya. Akibatnya bukannya untung, malah buntung. Karena di mana tempat mereka mengalokasikan uang tersebut adalah tempat yang tidak benar, alias investasi bodong. Dan ternyata tidak ketinggalan juga banyak sekali masyarakat yang terjebak pada bisnis-bisnis money game yang bersistem skema ponzi. Ya, pasti banyak dari sahabat teman-teman sekalian yang mengatakan, iya kami juga tahu kok, cuman kan yang memprospek kami adalah orang-orang yang profesional. Kantornya juga jelas, legalitasnya juga benar, ada izin dari OJK. Dan orang-orang tersebut sangat meyakinkan kami karena mereka ada yang artis, ada yang berprofesi sebagai elit gitulah. Jadi kami pasti percayalah. Dan kenyataannya bahwa iming-iming atau kata-kata manis yang disampaikan oleh orang tersebut bukanlah satu jaminan bahwasanya tempat mereka menginvestasikan dana adalah benar. Nah, kalau sudah menjadi korban daripada investasi bodong money game ponzi, apa yang harus dilakukan? Ada 5 cara yang praktis yang bisa dilakukan menurut pendapat saya. Pertama, Anda harus ikhlas dulu, legowo dulu, meyakinkan diri bahwa Anda itu sudah kena tipu. Sehingga Anda bisa berkoordinasi dengan teman-teman yang sama sepenanggungan yang sudah menjadi korban dalam satu bisnis ini. Anda bisa membuat satu komunitas atau satu paguyuban dalam satu grup. Bisa melalui grup Messenger atau grup WA atau medsos yang lain lah. Ya, bikin judul apa kek? Komunitas atau paguyuban korban investasi bodong apa gitu. Karena dengan adanya komunitas atau paguyuban, maka Anda akan saling menguatkan, Anda akan saling memberikan masukan satu dengan yang lain. Dan juga bila nanti Anda akan membawa masalah atau kasus ini di ranah hukum, Anda berpotensi besar untuk menang karena kekuatan Anda adalah massa yang cukup. Yang kedua, kumpulkan semua bukti-bukti, bukti transferan, bukti percakapan WA, bisa di screenshot, atau bukti voice note, atau bukti foto atau video saat mempresentasikan, atau saat ada pertemuan-pertemuan, sehingga itu bisa menjadi satu kekuatan yang dapat meruntuhkan daripada lawan kita. Pokoknya semua dokumen yang terkait harus dikumpulkan. Siapa saja yang sering bilang, semangat, 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 closing, closing, closing. Yang tinggal, yang lelet tinggal, ragumu, rugimu. Ada lagi, kita ratakan Indonesia, pret. Yang ketiga, harus berani mengajukan somasi kepada
oknum atau orang-orang yang kita kenal yang benar-benar kita yakin mereka adalah orang-orang yang menjebak kita. Eits, pastinya berkonsultasilah dulu dengan pakar hukum sehingga Anda tidak salah. Harusnya membuat laporan penipuan jadinya laporan penistaan, kan repot nanti. Sekarang ini banyak sekali LBH yang ada di online, bahkan ada di sekitar kita yang bisa membantu kita. Bantu hanya untuk konsultasi dong. Jangan masuk investasi bodong mau, bayar pengacara nggak mau, itu repot. Yang keempat, jangan baper. Bisnis itu pasti ada untung, pasti ada ruginya. Tapi kalau penipuan itu lain cerita. So, harus terus bisa menempatkan diri dalam situasi dan kondisi yang ada sekarang. Tetap tenang supaya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Yang kelima, just do it. Lakukan secepat mungkin, sesegera mungkin. Karena kalau kelamaan, isu akan cepat berlalu. Sehingga banyak member-member yang juga korban akan lupa bahwasanya mereka adalah korban. Dan mereka bisa saja sudah menjadi fans atau menjadi dungu lover di tempat yang lain, di tempat yang baru, sehingga mereka mengabaikan dengan kasus yang menimpa mereka. Ya baik, bagi sahabat teman-teman sekalian yang sekiranya video ini atau konten ini membantu, bisa dibantu untuk subscribe, di like, dan di komen, serta bisa di share kepada teman-teman kita yang mungkin membutuhkan. Dan jangan lupa bunyikan lonceng yang ada di bawah ini. Salam cerdas, tetap semangat. Saya bisa, kamu bisa, kita bisa. Thank you. Bye.